Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Budaya Alam Minangkabau yang beranggotakan yang pertama adalah Ataratul Anessa, yang kedua adalah Ayu Wulandari, yang ketiga Dea Sagita, yang keempat Devri Rahmayanti, dan yang terakhir adalah Nova Andriani. Nah, kami akan membahas tentang alam takambang jadi guru dan implikasinya dalam pendidikan. Nah, materi pertama akan dibacakan oleh Dea Sagita, dan yang kedua dibacakan oleh Nova Andriani, yang ketiga akan dibacakan oleh Ayu Wulandari, yang keempat akan dibacakan oleh Devri Ramayanti. Perkenalkan, saya Ataratul Anessa, NIM 19003122. Nah, alam takambang jadi guru merupakan falsafah adat yang tumbuh dan berkembang di bumi Minangkabau, Sumatera Barat. Kedekatan masyarakat dengan alam sekitar terlihat dalam konsistensi masyarakat dalam memandang alam sebagai sumber pengetahuan dan sebagai guru dalam menata perilaku dan perbuatan. Nah, pemanfaatan simbol metafora dalam pepatah Petiti Minangkabau ini merupakan upaya pendeskripsian terhadap sejauh mana falsafah alam takambang jadi guru ini diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam budaya berbahasa Minangkabau. Nah, masyarakat Minangkabau dengan alam sekitarnya yang tercermin dari perilaku berbahasa yang syarat dengan pemanfaatan simbol kebahasaan yang bersumber dari alam sekitar. Dengan kata lain, semakin sering masyarakat menggunakan simbol tertentu yang diambil dari lingkungannya untuk menyatakan maksud sebuah tutur, maka semakin dekat hubungan masyarakat dengan simbol tersebut. Selanjutnya, saya Dea Sagita, NIM 19033012. Pengertian alam takambang jadi guru. Falsafah alam takambang jadi guru menyiratkan bahwa segala sesuatu yang tersaji di alam semesta ini merupakan anugerah Tuhan yang dapat dijadikan sebagai tatanan atau pedoman dalam hidup bermasyarakat. Penggunaan simbol yang bersumber dari alam sekitar sudah menjadi kelaziman dalam budaya berbahasa di Minangkabau. Hal ini dapat dilihat dari contoh berikut ini. Batamu ruyung jo baliung, bertemu ruyung dengan beliung. Ungkapan tersebut menggambarkan tentang pertemuan atau perseteruan antara dua orang yang sama memiliki kekuatan. Kekuatan seseorang tersebut digambarkan melalui pemanfaatan lambang ruyung, bagian dari pohon kelapa yang memiliki serat kasar dan keras, serta baliung merupakan jenis perkakas yang terbuat dari besi. Sifat keras yang dimiliki oleh kedua benda tersebut dijadikan sebagai simbol untuk melambangkan pertemuan atau perseteruan antara dua orang yang sama-sama memiliki kekuatan. Menguak makna alam takambang jadi guru merupakan keharusan bagi masyarakat Minangkabau khususnya dan masyarakat Sumatera Barat umumnya. Keharusan ini menjadi penting manakala kita ingin memanfaatkan makna alam takambang jadi guru sebagai budaya Minangkabau yang tidak hanya sekedar bisa berpetatah petitih, tetapi dapat mempelajari arti petatah tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan profesi maupun kehidupan sebagai anggota masyarakat. Baiklah, saya Nova Andriani akan melanjutkan materi kedua mengenai implikasi alam takambang jadi guru dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal. Guru di sekolah merupakan orang yang melaksanakan tugasnya secara profesional. Keprofesionalan ini ditandai dengan kompetensi yang harus dimiliki guru. Salah satu ciri keprofesionalan tersebut adalah guru harus memiliki kemampuan dalam mengajar. Dalam salah satu kompetensi mengajar, seorang guru harus bisa mengkonkretkan teori dalam praktek dan mengaitkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari, atau dengan kata lain, pembelajaran harus kontekstual. Menurut Sanjaya 2006, pembelajaran kontekstual adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dalam pembelajaran kontekstual, diharapkan siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi di kehidupan nyata.
Dalam hal ini, kehidupan nyata dimaksud adalah kehidupan yang ada di sekitar anak atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Inilah yang dimaksud dengan alam takambang. Persoalan berikutnya, bagaimana menjadikan alam tersebut jadi guru? Jawaban dari pertanyaan ini menghendaki telaah lebih lanjut. Di alam banyak sekali yang dapat dipelajari, baik peristiwa yang dinamis sebagai proses kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bertetangga. Banyak hal yang dapat dijadikan pembelajaran seperti peristiwa kematian yang dapat menyadarkan manusia akan dirinya dan mengingatkan bahwa dia juga akan meninggal. Begitu juga dengan peristiwa perhelatan, adat istiadat yang dipakai dapat ditelaah sebagai kehidupan yang tidak dapat dilakukan sendiri tetapi mengharuskan hidup bergaul dengan sesama manusia. Hal ini sesuai dengan telaah para ahli pendidikan bahwa manusia memiliki 4 dimensi, yaitu keindividuan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman. Dalam peristiwa alam yang statis dapat diperhatikan dan dipelajari apa saja yang ada seperti tanam-tanaman, hewan-hewan, batu-batuan, tanah, gunung-gunung, lautan, dan lain-lain. Guru di sekolah dapat membawa anak keluar kelas manakala ada pembelajaran yang dapat memanfaatkan pekarangan sekolah, misalnya mengamati bunga, akar, dan pohon pada tanaman untuk pelajaran biologi. Dapat juga digunakan pasar, bank, kantor pos untuk mata pelajaran ekonomi, dan lain-lain. Anak-anak usia dini juga dapat bermain seperti belajar di kebun, di pantai, di bandara, dan di bandara. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa apapun yang ada di alam dapat dijadikan alat pembelajaran atau sumber belajar dalam menggali ilmu pengetahuan. Pembelajaran ini akan dapat dilaksanakan kalau guru memang benar-benar secara profesional mengetahui dan mempunyai kemauan dalam menerapkan falsafah alam takambang jadi guru. Perkenalkan, nama saya Ayu Landari, NIM 19023008. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan non-formal. Yaitu, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal ialah jalur pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Pendidikan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan. Dan karena pedoman pada standar nasional pendidikan, maka hasil dari pendidikan non-formal tersebut dapat dihargai setara dengan pendidikan formal. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dan pada dasarnya, dalam pendidikan non-formal terdapat 2 tujuan utama, yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar, misalnya pengetahuan tentang alam, pendidikan keaksaraan, pengetahuan kesehatan gizi, pengetahuan umum, dan kewarganegaraan, dan sebagainya. 2. Untuk keperluan pendidikan lanjutan melengkapi pendidikan tingkat dasar dan pendidikan nilai-nilai hidup, misalnya meditasi, pendidikan kesenian, pengajian, sekolah minggu, dan lain-lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi 4, yaitu pendidikan informal. Manusia pertama-tama mendapatkan pendidikan dalam keluarga sebelum mendapatkan pendidikan dalam bentuk lainnya. Pendidikan ini sangat penting karena masa ini disebut juga dengan usia emas. Pada masa ini, kecerdasan anak berkembang dengan pesat, yaitu 50%, dan pada usia 4 tahun, 80% berkembang sampai usia 8 tahun, sedangkan selebihnya berkembang sampai usia 18 tahun. Pendidikan informal dilaksanakan semenjak anak lahir, bahkan semenjak dalam kandungan sampai manusia meninggal. Orang tua sebagai pendidik kodrat memiliki peran penting dalam mendidik anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk mendidik anaknya, agar tidak menjadi salah didikan. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang dilakukan dalam keluarga.
Pendidikan informal menurut teori Exin dicirikan dengan pendidikan yang tidak disengaja, baik pendidik maupun yang dididik. Oleh karena itu, pendidikan seiring berjalan secara alami sesuai dengan perkembangan anak. Walaupun pendidikan ini berjalan secara alami, artinya tidak dilaksanakan secara ketat, namun tetap saja harus dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Orang tua biasanya belajar secara turun-temurun, terutama dari orang tuanya bagaimana cara mendidik anak. Di samping belajar dari orang tua, juga dari orang-orang yang ada di sekitar, inilah yang dapat dikatakan alam takambang jadi guru. Namun demikian, orang tua juga harus mendidik atau memberikan rangsangan yang benar sesuai dengan tahap-tahapan perkembangan anak. Kesimpulan dari makalah kami, alam takambang jadi guru adalah falsafah alam takambang jadi guru menyeratkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini merupakan anugerah Tuhan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tatanan hidup bermasyarakat. Nah, implementasi dari konsep alam takambang jadi guru ini bukan hanya dimanifestasikan dalam bentuk perhatian dan pemanfaatan alam sebagai sumber pengetahuan dan peradaban, melainkan juga tercermin dalam perilaku berbahasa. Hal ini tercermin dalam pemanfaatan simbol-simbol yang dapat merujuk pada sumber tertentu sesuai dengan tujuan komunikasi. Nah, dalam implementasi alam takambang jadi guru ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama adalah pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan informal yang di dalamnya lingkungan masyarakat. Nah, sekian hasil presentasi dari kami. Bila ada salah dan kurangnya, kami mohon koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.